Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat-sahabat semuanya, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal uji kompetensi pertama daripada subbab konsep dasar manajemen. Nah, kita langsung ke soal nomor 6. Pak Didi, seorang manajer personalia di perusahaan penyedia jasa transportasi. Pak Didi melakukan perekrutan karyawan baru dengan menyeleksi beberapa pelamar untuk ditempatkan di posisi yang tepat. Kegiatan Pak Didi tersebut menunjukkan usaha untuk memilih salah satu unsur manajemen, yaitu apakah A. Apakah B. Money, apakah C. Method, apakah D. Machines, apakah E. Material. Nah, Pak Didi ada termasuk salah satu unsur manajemen berupa dengan manajemen. Ya, jadi unsur manusia atau man adalah faktor paling menentukan dalam manajemen. Manusia yang menyusun rencana dan tujuan tertentu serta melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien diperlukan sumber daya manusia yang kompeten tentunya. Ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 7. Sebuah perguruan tinggi mendirikan lembaga pengembangan manajemen dan bisnis sebagai wadah bagi sivitas akademik dalam mengkaji ilmu manajemen. Lembaga tersebut didirikan guna mewujudkan salah satu misi perguruan tinggi, yaitu melakukan pengembangan manajemen dalam menghadapi era globalisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan pengertian manajemen sebagai apakah A. ilmu dan seni, apakah B. kolektivitas, apakah C. penelitian, apakah D. profesi, apakah E. proses. Nah, dari ilustrasi itu jadi perguruan tinggi ini mendirikan lembaga manajemen dan bisnis untuk mewadahi civitas akademika dalam memahami lebih dalam mengenai manajemen, ilmu manajemen, yaitu berarti di sini manajemen sebagai benar sekali, itu sebagai ilmu dan seni. Ya. Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni ini yaitu manajemen yang sebagai ilmu dan seni memfokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu manajemen. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi zamannya, sehingga perlu dikaji dan dipelajari tentunya. Nah, seperti pada soal lembaga pengembangan manajemen dan bisnis yang didirikan perguruan tinggi ini bertujuan untuk melakukan pengembangan manajemen dalam menghadapi arus globalisasi. Ya, oke, kita berlanjut ke soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gadget, ya. Kita langsung saja baca pertanyaannya. Perkembangan pasar daring. Ya, pasar daring harus dimanfaatkan manajemen perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Karena, ini berarti ditanya alasannya. Apakah A. pasar daring mendorong konsumen untuk lebih konsumtif? Apakah B.
konsumen mendapatkan akses internet yang murah dan mudah? Apakah C. pemerintah menganjurkan masyarakat berbelanja online? Apakah D. konsumen dapat berbelanja di mana dan kapan saja? Apakah E. perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk dapat berjualan di pasar daring? Oke, ini alasan kenapa manajemen perusahaan ini harus meningkatkan produktivitasnya dalam perkembangan pasar daring, yaitu semata-mata untuk benar sekali, yaitu berhubungan dengan bahwa konsumen dapat berbelanja di mana dan kapan saja, tidak terbataskan tempat dan waktu gitu ya, asalkan kuncinya satu, punya uang dan ada barang yang mau dibelinya gitu ya. Jadi peningkatan produktivitas dapat diraih perusahaan karena ya waktu operasional pemasaran melalui pasar daring tidak terbatas ya. Konsumen juga dapat melakukan pembelian di mana saja, di kapan saja selagi terhubung dengan internet. Pihak manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan dan produktivitas karena penggunaan internet makin meningkat. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Pak Hari menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO PT Semerlang. Nah, sebagai seorang CEO, Pak Hari bertugas, ini tugas CEO ya. Apakah A. menjalankan keterampilan teknis, prosedur, pengetahuan dan keahlian di bidang khusus? Apakah B. merencanakan konsep kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan? Apakah C. menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen unit pertama? Apakah D. mengerahkan, memahami, memotivasi karyawan? Lagi. Memimpin dan mengawasi karyawan atau tenaga operasional. Nah, berarti yang berhubungan dengan Pak Hari selaku CEO, tugasnya adalah yang manakah? Iya, benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh option B. Tugas CEO itu adalah merencanakan konsep kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan gitu ya. Nah, jadi jabatan Chief Executive Officer atau CEO itu dalam perusahaan termasuk manajemen puncak atau top manajemen. Ya, berdasarkan soal Pak Hari ini berada pada tingkat manajemen puncak. Sebagai manajemen puncak, ya berarti ia bertugas merencanakan konsep kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas usaha. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Nah, untuk meningkatkan kuantitas hasil produk, ya, ini kuantitas harusnya. Sebuah perusahaan pembeli peralatan produksi yang canggih dan modern. Pada kondisi tersebut, unsur manajemen yang perlu dipertimbangkan adalah, nah ini sesuai dengan ilustrasi, apakah termasuk A. manusia atau man, atau B. method, apakah C. mesin atau mesin, D. bahan, ya, material, apakah E. uang, money. Nah, dalam ilustrasi di sini ya termasuk ke dalam, iya benar sekali ya, ini berkaitan dengan mesin ya, mesin gitu ya, karena ini harus menggunakan peralatan produksi yang canggih dan modern. Jadi ini kata kuncinya ya, yang termasuk kata kunci dalam soal tersebut, jadi menggunakan mesin ya. Nah, pemakaian mesin berkaitan dengan penentuan teknik produksi berbasis padat modal. Ya, pemakaian mesin dapat memudahkan proses produksi, menciptakan efisiensi kerja serta meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Nah, seperti dalam soal ini, ya nomor 10, yaitu perusahaan memutuskan untuk membeli peralatan produksi yang canggih dan modern berkaitan dengan sarana manajemen, yaitu adalah mesin. Oke, teman-teman semuanya, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu berikutnya. Kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai prinsip dan fungsi manajemen. Ya, tentunya di dalam bab manajemen. Oke, sampai jumpa lagi. See you.